Oke, salah satu cerita menarik nih sampai saat ini tentunya itu masih seputar Otsutsuki. Nah, tahu kenapa? Bayangkan ribuan tahun lalu Otsutsuki itu datang ke bumi sebagai makhluk yang sangat baik itu, tetapi karena keadaan, hawa nafsu, dan keserakahan, semuanya dimulai dari era keturunan Kaguya Otsutsuki. Sampai di generasi ini nih, kisah Boruto itu akan semakin mengerikan lagi ke depannya jika bangsa Otsutsuki ini terus melakukan intervensinya kepada para shinobi. Kali ini bukan main-main lagi nih, karena ancamannya adalah klan utama Otsutsuki. Mereka memiliki hal spesial yang baru diperlihatkan di kisah dunia shinobi ini, karma. Semuanya serasa dalam genggaman para Otsutsuki. Ini masuk akal sih, karena Otsutsuki pula lah teknik-teknik yang dulunya luar biasa jadi biasa-biasa aja. Apalagi yang dulunya tak biasa sekarang punah. Nah, kedepannya kisah Boruto itu mestinya banyak sekali bermunculan teknik yang sangat powerful. Satu hal yang bikin kita ngenes nih kala itu karena Otsutsuki pula lah hancurnya dua tanda terkuat shinobi veteran, Rinnegan Sasuke dan Kurama Naruto. Semuanya bermuara dari gangguan para Otsutsuki. Oke, kita mulai bahas ceritanya dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai gangguan para Otsutsuki serta genggaman para bangsa mata putih itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, ancaman yang paling nyata sekarang ini yang tampak jelas di era Boruto tentunya adalah si Momo-chan, Momoshiki. Kenapa? Ya karena dia yang paling jelas-jelas kelihatan sebagai momok menakutkan untuk peradaban dunia shinobi. Ishiki memang telah gugur, ya meskipun Kawaki membangkitkan karmanya itu lagi sih. Tapi yang jelas di sana, Ishiki itu sesuatu yang mustahil untuk bangkit kembali. Tetapi Momoshiki adalah pengecualian lain. Dia selalu saja berusaha bangun dan kembali bangkit dari ekstraksi karma di wadahnya itu sendiri agar dia bisa mendapatkan buah pohon dewa Shinju. Nah, kami berpikir nih bahwa kedepannya tidak mudah bagi Boruto akan mengendalikan si Momo itu. Harus ada sebuah tools atau benda penengah yang mengontrol dari Momoshiki itu sendiri. Spekulasi itu banyak yang mengarah kepada Jogan, karena baik di chapternya pun mata itu belum pernah dimunculkan. Jogan sendiri telah hiatus lama dari diri Boruto. Bahkan ia bisa merubah kondisi tubuhnya menjadi kecil sekali itu seperti halnya Ishiki dahulu. Maka sangat memungkinkan kisah Boruto tidak akan lama lagi memasuki cerita time skip. Entah kapannya belum ada yang tahu. Namun masalahnya seperti pembahasan judul kita kali ini, perihal shinobi dalam genggaman para Otsutsuki itu, ada beberapa hal terjadi dan banyak alasan kenapa sekarang ini layaknya para shinobi itu sudah dalam genggaman para Otsutsuki kelas langit tersebut. Bermunculan para Otsutsuki sampai sekarang ini, tapi tidak ada yang sampai mengacaukan segalanya besar-besaran kecuali tiga Otsutsuki ini, Kaguya, Ishiki, serta Momoshiki Otsutsuki. Nah, dari ketiga Otsutsuki ini dampak kehancuran yang diberikan itu luar biasa, bikin heran guys. Pertama kita akan flashback dari era Kaguya. Nenek moyang Cakra ini bukanlah sembarang Otsutsuki yang dia cuma jalan-jalan ke bumi. Misinya masih misterius sampai era Boruto ini. Yang jelas diketahui, pasukan Zetsu adalah senjatanya untuk menghadapi para Otsutsuki yang akan menjemputnya. Dan ini relate nih di era Boruto sekarang. Kaguya adalah kehancuran besar-besaran sejarah bumi shinobi awal. Kala itu dengan jubinya ia telah mengamuk memporak-perandakan sekitarnya, dan sampai di kebangkitan keduanya dia kembali ngamuk lagi dan membuat merinding para aliansi shinobi. Kaguya memang makhluk yang berbeda level. Kisah Kaguya di perang shinobi keempat kala itu memang menjadi momok menakutkan. Pasalnya benar-benar tidak ada yang mampu menghentikannya. Itu bisa terjadi karena saat itu Rikudo Sennin muncul dan membantu menyegel ibunya itu. Jika tidak, wassalam pasti. Kala itu orang seperti Kakashi atau bahkan Obito begitu kebingungan nih, bagaimana bisa ada orang seperti ini. 6 dimensi Yomutsui Rasaka bisa ia gunakan secara langsung. Nah, keberadaan Kaguya sendiri yang serasa ancaman besar bagi dunia shinobi ketika ia menggunakan mata tertingginya Rinne Sharingan. Itu adalah tahap evolusi paling tinggi Kaguya yang pernah ada dan kita ketahui sampai saat ini. Dengan Rinne Sharingan itu, Kaguya bisa mengontrol semua mimpi indah dalam genjutsu tak terbatas Mugen Tsukuyomi. Nah, itu semua rasa dalam genggaman seorang Kaguya Otsutsuki guys. Kemudian, selain Kaguya nih, masih ada lagi. Kedua adalah Ishiki Otsutsuki. Oke, ada alasan pasti kenapa Ishiki ini sangatlah berbahaya. Ya, dia adalah partner dari Kaguya guys. Jika Kaguya saja seperti itu yang perempuan, apalagi Ishiki ini Otsutsuki yang laki-laki. Kekuatannya
jangan ditanya. Kemampuan Ishiki itu hampir mirip dengan Kaguya, tetapi satu hal yang baru ia gunakan saat ini dan sangat misterius kala itu, dan akhirnya kita tahu itu adalah karma. Sebuah ekstensi data yang tersimpan ribuan tahun lalu dari para Otsutsuki itu, dan ini akan kembali digunakan aktif ketika ekstensi itu rilis. Mungkin klan Otsutsuki utama hanya yang memilikinya itu. Keberadaan Ishiki sekarang ini memang sudah tidak ada lagi, tapi kilas balik kemunculan Otsutsuki ini bikin kacau. Pasalnya, organisasi besar Kara dalangnya dari Ishiki sendiri. Bahkan, ia menggunakan tubuh Jigen dalam kontrol kendalinya dan menggenggam semua anak buahnya itu layaknya sebuah pion. Meskipun dibandingkan Otsutsuki lain, cara Jigen itu memimpin lebih bijak dibandingkan para Otsutsuki lain sih, tetapi tetap saja tubuhnya adalah Ishiki. Nah, invasi terbesarnya adalah ketika mendatangi markas desa daun kala itu dan membuat Sarutobi muda terkapar dan membuang Naruto ke dimensinya pula. Inilah awal mula pertempuran Jigen versus Naruto Sasuke dimulai. Ya, karena Sasuke menyusulnya menggunakan Rinnegan-nya, guys. Ingat Rinnegan-nya. Nah, di sana pertempuran dua ninja veteran dengan kekuatan tertinggi dikerahkan. Tapi siapa sangka nih, itu bukanlah ancaman sepadan bagi Jigen. Berkali-kali keduanya itu terkapar karena Jigen atau si Ishiki ini, bahkan Susanoo dan Kyuubi saja tidak bekerja pada Ishiki atau Jigen. Sampai pada momen akhirnya keduanya ditancapkan besi hitam itu, Sasuke berhasil kabur dan Naruto dikurung dalam mangkuk hitam seperti halnya legenda Izun Boshi. Keduanya sama-sama sekarat. Nah, kisah Ishiki masih berlanjut di part kedua pertempuran mereka, dan inilah yang menarik. Semua awalnya berkat rencana Amado dan Kashin Koji. Ishiki hanya punya sedikit waktu untuk mengambil wadahnya kembali, tetapi halangannya adalah dua ninja Naruto dan Sasuke lagi. Plus ketambahan putra Hokage si wadah Momo itu, Boruto Uzumaki. Nah, pertempuran jilid kedua melawan Ishiki dimulai dimensi baru lagi, tepatnya di dimensi Momoshiki. Pertempuran tak terelakkan terjadi dan Ishiki sangat mudah mengalahkan ketiganya. Sampai di momen ini makhluk itu mengorbankan jiwanya untuk pergi demi kedamaian shinobi dan Jinchuriki. Ya, mode tertinggi binatang buas Baryon Mode akhirnya dirilis. Dan ini adalah perubahan bentuk Naruto dalam pengambilan resiko yang apik pada saat itu. Baryon ternyata lebih tinggi daripada Otsutsuki Ishiki saat itu, tetapi resikonya jangan ditanya, bahkan lebih parah lagi. Dengan Baryon pula lah Ishiki dibuat sekarat, bahkan waktu hidupnya berkurang sangat drastis sampai tinggal beberapa detik. Adegan pertempuran Baryon adalah teknik taijutsu Naruto yang paling keren sampai saat ini. Sampai akhirnya berkat bantuan Kawaki dan doa dari Sasuke yang sampai mengawasi terheran-heran itu, Ishiki akhirnya bisa dilenyapkan dan gugur secara dramatis. Ancaman itu berkurang dari genggaman Ishiki yang tadinya menghantui. Tetapi nih, ancaman baru muncul lagi dari sosok Otsutsuki yang satu ini. Ketiga, Momo-chan Momoshiki. Nah, inilah Otsutsuki yang menjadi perbincangan menarik saat ini. Setelah saat Ishiki itu gugur, Borushiki itu akhirnya bangkit dengan mata terbuka kala itu, dan tiba-tiba dia terbang dan Rinnegan Sasuke akhirnya rusak karena serangannya. Inilah momen dimana Sasuke tidak akan bisa lagi masuk ke portal dimensi lagi menggunakan dojutsunya sendiri lewat Rinnegan yang telah rusak itu. Dan Borushiki mengincar hal yang paling menyusahkan dari diri Sasuke. Semua orang terkejut saat itu, saat dimana Naruto sedang sekarat-sekaratnya, Sasuke juga sekarat dan Kawaki ketakutan Borushiki di atas angin kala itu. Nah, sebenarnya itu gini, ancaman Momoshiki ini adalah awal mula dari kisah Boruto. Namun dia awalnya bisa dikalahkan oleh Naruto dan para Kage. Dia yang awalnya memporak-porandakan Konoha, mengambil cakra Hachibi, tapi tidak semuanya tentunya, sampai akhirnya melakukan transformasi yang gila-gilaan kala itu. Dia akhirnya kalah secara tak terduga dan menetap menjadi sebuah data padat yang bisa diekstraksi pada tubuh mata biru Uzumaki Boruto. Dari sinilah kisah itu disebut sebagai karma, sebuah data pengalaman pertempuran Otsutsuki ribuan tahun yang lalu yang akan aktif digunakan dan menambah kekuatan pengguna karma itu lagi. Dan Boruto ketika tidak sadar itu lagi, tubuhnya akan dikendalikan oleh si Momo. Itulah kenapa Borushiki sangatlah mengkhawatirkan. Tetapi sekarang nih, di chapter-chapter terbarunya, Borushiki itu sudah bisa sadar kembali dan membuka matanya sendiri. Apalagi setelah Amado memberikan pil itu guna menekan Byakugan itu bangkit. Borushiki beberapa saat itu bisa membuat Boruto tetap sadar dan pengendalian dirinya itu. Tetapi di chapter 65 dan chapter 66 sesuatu terjadi ketika Momo itu mengendalikannya lagi. Dan akhirnya ini memicu Kawaki mengaktifkan karmanya sekali lagi. Dan benar saja nih, kala itu pertempuran dua rival ini akhirnya terjadi lagi. Namun nih, yang terbaru-baru kemarin adalah Boruto ini terjadi juga sudah sadar dan meminta Kawaki untuk mengalahkannya bersamaan dengan si Momo sialan itu yang berada dalam dirinya. Dan tanpa berpikir panjang, Kawaki menghancurkan Boruto ini dan membuatnya sekarat atau dalam tanda kutip mati suri, guys. Bagaimana Borushiki ke depannya?
Nah, jadi dari rangkuman itu tadi, seorang Otsutsuki itu saat ini layaknya sebagai sebuah entitas besar yang menjadi ancaman nyata dalam kisah dunia baru. Dan beberapa kejadian di masa lalu, mereka itu serasa mengendalikan kisah dunia shinobi itu sendiri. Nah, bagi para ninja tentunya di generasi ini, jika tidak ditangani dan diatasi secara maksimal, Otsutsuki itu serasa menggenggam kehadapan dunia shinobi sekarang ini. Nah, lalu akankah Toneri membantu untuk mengatasi semua hal ini meskipun dia sendiri adalah Otsutsuki? Kita tunggu ceritanya mulai dari sini. So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai bangsa para langit Otsutsuki itu. Kisah di mana dunia shinobi kini tak hanya perebutan wilayah, semuanya bermuara dari Otsutsuki, dan bencana kini serasa dalam genggaman para monster Otsutsuki bangsa langit itu. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.